Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah anak-anak, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga tetap diberikan semangat untuk mempelajari pelajaran di hari ini. Anak, untuk PKN materi pada hari ini yaitu kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang hak sebagai warga negara. Sekarang kita melanjutkan kepada materi pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dan juga pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi ada dua ya. Yang pertama yaitu pelaksanaan kewajiban warga negara, yang kedua adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Tapi ingat anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa meminta kemudahan untuk memahami materi-materi pada hari ini. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk memahami materi-materi pada hari ini. Nah, apa saja pelaksanaan kewajiban kita sebagai warga negara dan juga pelaksanaan tanggung jawab kita sebagai warga negara? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama yaitu ada kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Nah, anak-anak, Indonesia adalah negara yang beragama. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setiap orang bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing serta melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan itu. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Yang kedua, kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar yang ditetapkan pemerintah diwujudkan dalam program wajib belajar 12 tahun yang meliputi pendidikan tingkat SD hingga SMA. 3. Kewajiban menaati peraturan yang berlaku. Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 1 menyebutkan tentang persamaan hak dan kewajiban warga negara di bidang hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Nomor 4, kewajiban menjaga lingkungan. Menikmati lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah hak warga negara. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Agar dapat memperoleh hak tersebut, setiap warga negara memiliki kewajiban, di antara lain adalah menjaga kelestarian lingkungan, menggunakan sumber daya alam, menggunakan teknologi ramah lingkungan, dan seterusnya. Nomor 5, kewajiban membayar pajak. Nah, anak-anak, pajak adalah sejumlah uang yang dipungut pemerintah dari rakyat. Pajak juga dapat diartikan sebagai pungutan atau sumbangan wajib warga negara kepada negara, yang nantinya si pajak ini akan membiayai pembangunan nasional. Nah, selain pajak juga ada yang disebut dengan retribusi. Nah, retribusi ini dipungut oleh pemerintah daerah seperti pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Contoh retribusi, contohnya adalah retribusi parkir, objek wisata, pemakaman, pasar, dan terminal. Nomor 6, kewajiban bela negara. Nah, anak-anak, sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1, kita diwajibkan untuk bela negara dengan cara mempelajari dan melestarikan kesenian daerah. Itu adalah kewajiban bela negara bagi seorang pelajar.
Anak-anak, itu tadi kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara yang harus kita lakukan dan laksanakan. Nah, mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Melaksanakan tanggung jawab atas kesadaran sendiri artinya mau melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa ada paksaan. Contohnya, Mita merapikan kamar tidur, kemudian Mita dan teman-teman melaksanakan piket sesuai jadwal, kemudian Mita dan ibu menunggu kendaraan umum di halte, kemudian Rudi membuang sampah di tempat sampah. Itu adalah salah satu bukti tanggung jawab dengan kesadaran sendiri. Yang kedua, pelaksanaan tanggung jawab karena tuntutan tugas. Nah, selain atas kesadaran sendiri, seseorang juga melakukan tanggung jawab karena adanya tugas. Nah, tanggung jawab itu dilakukan untuk memenuhi tugas dari pekerjaan yang dimiliki. Contohnya, seorang guru mengajar, kemudian pemadam kebakaran, perawat merawat pasien, kemudian satpam sekolah menertibkan jalan di depan sekolah. Itu adalah tanggung jawab karena tuntutan tugas atau pekerjaan. Nah, anak-anak, selesai sudah materi pada kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dan juga pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Dicukupkan dulu sekian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Minggu depan kita berjumpa lagi, tentunya dalam pembelajaran PKN. Kita tutup dengan mengucapkan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.